Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita berada di awal bulan suci Ramadan. Dan hari Kamis adalah jadwal ngaji ayat kan semesta. Maka ngaji pagi ini akan saya ambilkan sebagian ayat-ayat semesta yang terkait dengan Ramadan. Seperti biasa, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, maka pesan utama yang perlu kita catat adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang di situ diserukan. Ya. Tapi sebelumnya tentang bulan Ramadan itu sendiri, kemarin sore hingga petang kita menyaksikan tayangan tentang sidang isbat yang kemudian memutuskan bahwa 1 Ramadan itu diawali pagi ini. Sebenarnya kalau di dalam sistem kalender itu dimulainya setelah maghrib, cuman kegiatan siamnya adalah pagi ini. Dan barangkali ibu bapak sempat mencatat pada waktu ngaji terdahulu, seperti yang saya sebutkan bahwa memang sidang isbat akan memutuskan bahwa 1 Ramadan itu adalah 23 Maret. Nah, sidang isbat yang kedua itu adalah 29 Ramadan. Nah, itu bertepatan dengan 20 April. Jadi ngitungnya gampang. Sekarang kan hari pertama. Itu tanggal 23 Maret. Nah, Maret itu kan 31 hari. Jadi sampai tanggal 31 itu nanti kan puasa hari ke-9. Tinggal nambahkan 20, itu 29 hari. Nah, itu 20 April. Jadi 20 April nanti itu Kementerian Agama akan sidang isbat lagi. Dan hasilnya juga sudah kita ketahui hari ini. Mengapa kita ketahui hari ini? Karena kita tahu tinggi hilal nanti tanggal 20 April. Itu tidak sampai 2 derajat. Itu di bawah kriteria imkanur ru'yat. Karena itu, kalau ada orang ngaku berhasil berkesaksian melihat hilal, kesaksiannya itu akan ditolak. Karena berada di bawah kriteria. Sidang isbat akan memutuskan bahwa Idul Fitri itu 22 April versi Kementerian Agama. Sementara Muhammadiyah, karena tinggi hilal itu sudah positif 2 derajat, maka menurut pemahaman wujudul hilal, hilalnya sudah ada, meskipun barangkali belum bisa dilihat. Karena itu Muhammadiyah akan Idul Fitri 21 April.
Nggih. Catat ini, barangkali kalau nggak percaya, ragu-ragu penjelasan saya. Jadi ini bukan ramalan, ini ilmu pengetahuan. Ini adalah astronomi ditambah kesepakatan. Sepanjang kesepakatannya nggak diubah. Nah, itu nggih. Kesepakatan, maksudnya kesepakatan apa namanya? Menteri Agama Mabim. B-nya itu Brunei, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Ya. Nah, kalau hari ini puasanya bareng, kenapa? Karena Muhammadiyah itu istiqmal. Sya'bannya Muhammadiyah itu 30 hari. Sidang isbat itu 29-nya Kementerian Agama. Sama dengan Saudi. Saudi puasa juga hari ini. Tapi karena istiqmal. 2 hari yang lalu itu 29 Sya'bannya Saudi dan meruqyat tidak berhasil. Ya, karena memang belum konjungsi, jadi nggak boleh berhasil ya. Kalau berhasil malah aneh. Nah, gitu. Ini supaya tahu ceritanya itu. Ya, gitu. Jadi Saudi itu juga puasa hari ini ya karena istiqmal juga. Ru'yatnya bukan kemarin tapi 2 hari yang lalu dan tidak berhasil. Itu. Nah, tapi nanti Indonesia ya ini untuk Idul Fitri sidang isbatnya 20 April. Keputusannya akan seperti itulah. Ya. Dan sidang isbat yang ketiga itu 18 Juni. Hilalnya lebih rendah lagi. Karena itu diputuskan 1 Zulhijjah oleh Kementerian Agama adalah 20 Juni. Zulhijjahnya 29 Juni. Lagi-lagi Muhammadiyah karena itu positif, hilalnya sudah wujud. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Ya. Nah itu sedikit pengantar supaya kita paham dasar-dasar yang menyebabkan adanya perbedaan itu. Dan memang dalil awalnya tentang masuknya bulan suci Ramadan itu ada di faman syahida minkumus syahra wal yasumhu. Barang siapa di antara kalian berkesaksian bahwa asyahr bulan dalam artian man, syahr kalau bulan dalam makhluk yang di atas itu adalah al-qamar. Maka berpuasalah. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang istimewa dari bulan ini adalah di antaranya adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, menjelaskan petunjuk dan juga pembeda. Karena itu di dalam bulan suci Ramadan ini hendaknya kita fokus pada peningkatan isi dari kitab suci kita Al-Quran. Nah, kemudian lanjutan dari ayat ini menjelaskan barang siapa sakit atau melakukan perjalanan maka kembalikan, gantilah puasa yang ditinggalkan itu di hari yang lain. Karena Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan di antara kalian. Itu namanya rukhsah. Jadi kita yang melakukan perjalanan atau sakit diizinkan ya. Kalau kemudian kita berbuka. Tuh. Cuma kadang-kadang kalau sakitnya nggak nemen ya tentu kita tetap
puasa, karena kita juga membayangkan nyaur poso di antara teman-teman yang gak poso itu kroso abot. Ya, kalau poso rombongan begini kan enak, sama-sama poso. Gak ono sing awan-awan nawari es teh, gak ono sing nawari ote-ote. Jadi aman begitu nggih. Nah, nah, jadi itu. Nah, kemudian kembali ke ayat sebelumnya, kalau tadi Al-Baqarah 185, ini Al-Baqarah 183 yang diseru untuk berpuasa itu adalah orang-orang beriman setelah berlatih menahan diri, menahan makan dan minum di siang hari, dan juga bersabar, tidak marah-marah, tidak berkata kotor. Diharapkan di ujung itu orang Islam, orang beriman ini kemudian mengalami peningkatan menjadi kualitas takwa. Al-Ghazali mengutip hadis, cuman kemudian disarah oleh sebagian ulama bahwa hadis ini dhaif begitu. Tapi karena ini tidak terkait dengan hukum, akan saya tampilkan. Al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Jika diibaratkan sosok manusia, maka al-imanu uryan. Iman itu ibarat orang yang telanjang. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong sing muda gitu ya, masuk ke bulan pelatihan selama 1 bulan. Maka setelah pelatihan diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqun. Nah, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Nah, jadi muttaqin itu ibarat orang yang sudah berpakaian. Tapi kita tahu, ternyata terkait dengan pakaian pun kita milih-milih. Ya. Kita kan secara umum kalau datang ke Turi ya, kemana gitu, cari pakaian kan kita mesti milih. Modelnya tentu yang paling baru. Ya. Syukur-syukur kalau kemudian juga paling keren ya. Nah, jadi kita butuh hiasan. Manusia ini memerlukan hiasan. Maka diungkapkan wazinatuhul haya, dan hiasannya adalah malu. Jadi selesai bulan suci Ramadan itu nanti kita bertakwa ibarat orang berbaju, tapi baju saja nggak cukup, tapi kemudian kita harus berhias. Dan hiasan itu adalah rasa. Wong sing duwe isin. Saiki negara ora karu-karuan iki karena pejabat tidak duwe isin. Nah itu. Ya. Sebab pejabat itu kan sebenarnya harus memberi keteladanan. Punya primus inter pares. Kelebihan di atas rata-rata, di atas yang dipimpin. Seperti baginda Rasulullah mengizinkan umatnya menerima sedekah, tapi Rasulullah sendiri tidak menerima sedekah. Nah, pemimpin itu mestinya begitu. Ya. Kaya, oke kaya, tapi ojo pamer kekayaan. Karena yang dipimpin banyak yang melarat, banyak yang kesulitan. Jadi pemimpin harus memberi keteladanan, ya, memberi empati, gitu. Nah, ternyata sekarang yang terjadi adalah malah pamer. Itu terjadi karena nggak punya rasa malu. Nah, kuncinya di rasa malu. Sebab kalau nggak punya rasa malu, kata bagian Rasulullah, terus lakonono pusing kok gelem. Begitu. Ya. Nah, jadi ini berlaku ya namanya pemimpin itu. Nah, kenapa ya perguruan tinggi kita itu
Nuwun sewu. Di lingkup ASEAN itu terbaiknya kan nomor 9. Perguruan tinggi kita terbaik itu, ya, begitu dimasukkan di ASEAN, kita nomor 9. Padahal negara kita kan terbesar di ASEAN ini. Ya, ya karena belakangan ini kan banyak rektor-rektor yang apa katanya tuh tertangkap KPK gitu kan ya. Nah ini, jadi ternyata pimpinan kita, pimpinan perguruan tinggi juga kehilangan rasa malu. Nah, begitu ya. Nah, itu dari apa yang kita lihat di media-media itu. Jadi alih-alih memberi keteladanan dalam kepemimpinan penelitian, pengembangan ilmu, malah ketangkep KPK. Ya, nah itu. Nah, jadi di sini kuncinya adalah malu. Al-imanu uryan walibasu taqwa wajinatuhul haya. Iman itu ibarat wong gak nganggo klambi. Nah, diklambeni karo takwa, dihiasi karo rasa isin. Nah, gitu. Nah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa masuk bulan suci Ramadan, kemudian puasa dengan iman dan dengan penuh pengharapan, maka kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu, ya. Nah ini, nah, jadi ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita dilarang untuk berkata-kata kasar, berkata-kata nih laptop, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, ya. Dan barang siapa kemudian di antara teman-teman kita ada yang ngajak berkelahi, ada yang dia ngajak untuk bercanda yang nggak karu-karuan, maka katakan ini mru'u shaimun, ya, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi ini memang benar-benar berlatih untuk menahan diri, ya, tidak rasan-rasan, tidak ngomel-ngomel, ya, bahkan hati kita pun juga harus ditahan untuk berprasangka, gitu ya. Apalagi kemudian sampai diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sedangkan terkait dengan pahala, ya, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali hingga 700 kali, kecuali puasa Ramadan. Itu hak prerogatif Allah, kata Allah. Terus pahalanya mau cariku. Ya. Nah ini, ya. Jadi itulah keistimewaan, itu ya. Nah kemudian secara sederhana di bulan suci ini, ketika kita melaksanakan puasa, maka kita mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan yang di bumi ini kita rasakan nanti menjelang maghrib, ya, kemudian dengar azan. Gak tuwek, gak anom, itu mesti seneng. Jadi nanti kalau pas azan maghrib ono sing jahnya perlu segera di ini, Pak, di apa namanya itu, ya, dia ngobrol. Ono masalah apa itu, ya, mesti nih. Nah, itu seneng gitu ya, Mas. Nah, ini jadi liso ini farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama itu saat berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah kelak ketika pertemuan dengan Tuhan kita, dengan Allah, gitu. Dan puasa ini sebenarnya resep, ya, resepnya orang Islam pada bujangan-bujangan yang kebelet nikah, sapi sik duwe masalah, resepnya poso. Gitu. Nah, itu. Jadi itu keutamaan puasa, ya. Nah, kemudian
hal-hal yang dianjurkan adalah hari kita dianjurkan untuk makan sahur karena di situ terdapat keberkahan, ya. Dan sahur itu harus diakhirkan, ya. Jangan terlalu jauh, tapi diakhirkan apa disunahkan untuk diakhirkan dan sampai selesai sahur kita masih punya kesempatan untuk ngaji sekitar 50 ayat, kira-kira begitu, nih. Nah itu. Nah, sedangkan berbukanya itu harus berbukanya dianjurkan untuk disegerakan. Jangan tidak berbuka dengan alasan misalkan sik kuat. Ini bukan masalah kuat-kuatan, tapi adalah masalah sunnah, ya, yang oleh Rasulullah itu dianjurkan untuk disegerakan. Minimum, ya, membatalkan iftar dengan minum air misalkan. Ya, jangan karena merasa kuat lalu tidak berbuka. Amin. Ya, nah, lain persoalan kalau kemudian kita sedang di atas bis, ya, bisnya jalan, gak ono sing dodolan, nah, itu ya. Dan kebetulan kita juga nggak bawa apa namanya kemilan sang, ya wes. Nah itu, tapi itu kondisinya kan sangat khusus, itu. Sepanjang masih bisa kita dapatkan maka segeralah berbuka. Nah, tadi saya menganjurkan di awal supaya kita di bulan suci ini meningkatkan kualitas kita, ya, khususnya kualitas pemahaman kita terhadap kitab suci kita. Karena ini sesuatu yang kitab suci kita tuh ada di depan kita. Jadi mari kita akrabi, kita gauli, kita baguskan bacaan kita benarkan bacaan kita. Itu yang pertama. Kemudian pahami isinya. Kalau belum bisa bahasa Arab, ya cari Quran yang ada terjemahnya, gitu ya. Nah, kalau kemudian kober, ya ngaji alon-alon, bahasa Arab. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam surah Yusuf dan dalam surah Zukhruf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan, sungguh kami jadikan Quran berbahasa Arab supaya mbok pikir. Berarti saya dipikirnya termasuk bahasa Arab, gitu. Karena bahasa, nah, saya ini mau memancing saja, ya, supaya kita menjadi termotivasi. Jadi Al-Quran itu kan mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mukjizat itu bisa kita saksikan sampai hari ini. Kalau mukjizat Nabi Musa tentang tongkat yang bisa menjadi ular dan membelah laut, sudah tinggal ceritanya. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tinggal ceritanya. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam tumpukan kayu, ya, yang bentuk api unggun, itu juga tinggal ceritanya. Tapi Quran, nah ini saya perlihatkan contoh-contohnya supaya ini memotivasi kita. Nah ini yang paling gampang, Dek. Kelas piro, Dek? Kelas piro? Takoni lho. Kelas piro? Dihitung iki, huruf iki. Iso ngaji dong. Apa iki macane? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki hurufnya ngarep? Ba, itu. Terus sin, terus mim. Ono piro iki? Ya, dihitung. Ayo dihitung. Ya. Hurufnya itu ada 19. Tuh Bapak nggih. 19. Ngaji eneng-eneng. Siji Ramadan, posone sik 28 dina meneh. Jadi langsung bat, alon-alon.
ya untuk motivasi ini. 19. Ya. Nah, terus apa sih 19 iku? Ya 19 iku angka paling cilik karo paling gede. Kan angka itu 1 sampai 9. Ya, selebihnya kan digabung-gabung. Ya, 1 sampai 9. Angka istimewa. Ya, biasanya istimewa kan Al-Qur'an kan ono gitu ya. Nah, ternyata kata tis'ah asyar itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Alaiha tis'ata asyar. Jadi di atasnya itu terdapat 19. Nah, biasanya para mufasir menyebut ono 19 malaikat. Begitu nggih. Itu. 19. Di mana ini jamaah? Ini di surah Al-Mudassir ya. Surah ke-74. Ayat 30. Nah, ayat 30. 19 karo 34. Aku timbangane prai dolanan wong poso-poso. Angka iki tak otak-atik. Nah, kira-kira begitu Pak nggih. Tak otak-atik. Otak-atik Quran lah apik. Ya kan? Menemukan sesuatu. Gitu loh. Oh ini kitab suci. Katanya ada mukjizat. Mukjizat kan mukjizat terbesar. Kita yakini itu. Nah, ketemu Pak nggih. Sing paling enak dadi angka ngene. Bisa aja 7.419. Bisa. Tapi untuk dipikir-pikir ketemu apa kan gitu ya. Nah, cukup sing 1974. Anggap aja ki tahun 1974. Pak nggih. Iku jenenge kalender Masehi. Kalender Miladiah. Iku tahun 1974. Oke. Ini dari kata Is'a Asyar dan Motrat 74. Ya. Tuh. Cuma ada dua kemungkinan. 7.419 terus 1974. Ngaji. Iseng-iseng, enggak apa-apa iseng-iseng. Loh, iseng-iseng berpahala kan gitu nggih. Loh. Ya. Nah, Pak. Ternyata 1974 itu kalau menurut kalender Hijriah itu tahun 1393. Ya. Itu berarti dari 1393 sejak Rasulullah hijrah. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi Rasulullah itu hijrah setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah. Kemudian pindah ke Madinah. Karena tantangan di Mekah itu gak karu-karuan. Gitu ya. Hambatannya besar. Lalu kemudian suruh hijrah. Ya. Nah, ayat pertama, Pak? Surat pertama yang diturunkan itu apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Itu berarti diturunkan 13 tahun sebelum hijrah. Gitu nggih. 13 tahun sak durunge hijrah. Gitu. Ya. Nah, berarti 1974 atau yang bertepatan dengan 1393 itu berapa tahun setelah ayat pertama turun? Ya berarti 1393 ditambah 13. Berarti 1406 Pak nggih. Nggih. Terus Pak nggih. Monten ingkang betul HP. HP ini ono kalkulator tolong dihitung, Pak. Bagian 1406 itu 1406 itu dibagi 19.
Wonten betul hati, betul wonten nggih. Wis tak bocorno hasilnya. Hasilnya Pak, ternyata 74. Nggih. Sing balik maneh nek sinau, Pak. Niku lho nggih. Itu. Apa tadi? Alaiha tis'a asyar ada pada surat 74. Ngono lho. Oh, iku gatek. Iya. Ya koni mawon, Pak. Ayo, kodak gatiken gatuk sing kodak gatiken ayat apa kitab suci sing liya. Gak iso. Wong wis terjemahan kabeh. Sing iso mung Quran. Karena apa? Quran dijaga keasliannya. Sik tetap dalam bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kitab suci liya gak iso. Kitab suci liya pakai orang Jawa, ya nganggo bahasa Jawa. Pakai wong Malaysia bahasa Melayu. Pakai orang Bangladesh ya bahasa sana. Nah, itu. Ya, Quran sama. Ini bisa dicek oleh orang Arab, oleh orang apa Malaysia, oleh orang Pakistan bisa dicek. Oke. Tentang bahasa nih Pak. Al-Quran bercerita tentang air yang diturunkan dari langit itu menggunakan 5 redaksi Bapak. Ini mestinya menjadi tantangan yang sangat serius bagi ahli meteorolog muslim. Apa Quran kok menggunakan 5 redaksi? Anzala minas sama'i ma'an. Ya, kemudian nazzala minas sama'i ma'an. Jadi kalau anzala itu menurunkan, sekali menurunkan, nazzala itu berkali-kali menurunkan. Tapi telah menurunkan, karena fiilnya adalah fiil madhi. Dan pelakunya adalah dia. Tapi kenapa juga Allah menggunakan anzalna minas sama'i ma'an, kemudian anzalna dan kemudian nazzalna menggunakan kata nahnu. Fa'il nahnu. Pelakunya jamak. Dan ini harus kita yakini bahwa ini bukan sekedar permainan kata. Bukan sekedar untuk menegaskan keindahan sastra Al-Quran. Bukan. Bukan sekedar itu. Bahwa itu terkait dengan keindahan, iya. Tapi sebenarnya secara ilmiah ini bisa menjadi sumber inspirasi. Ini adalah fi'il madhi. Berarti diturunkannya itu di masa lalu. Jadi air itu sakjane diturunno teko dhuwur, nok bumi. Gitu loh. Di masa lalu. Ini harus diriset. Sehingga kemudian Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi ilmuwan. Sekarang kan enggak. Ini yang hilang, spirit ini yang hilang. Ini bukan bercerita tentang air yang akan turun, ya, atau baru turun, bukan. Air yang sedang dan akan turun itu di yang merah ini, Pak. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Ini adalah fi'il mudhari. Dan sedang diturunkan. Akan diturunkan atasmu dari langit itu air. Ini yang bercerita tentang hujan yang akan dan sedang turun, Mbak. Itu yang kelima ini. Jadi rahasia Al-Quran. Tapi ini oke lah, ini wilayah ilmuwan. Jangan kalau punya putra putri dorong masuk ke situ. Selain mempelajari dan kemudian menjadi ini sekaligus memahami pesan Quran ini. Okay? Nah itu. Nah ini ya saya ulang ngaji yang kemarin Pak. Okay? Ngaji yang terakhir saya ulang sekarang ini. Saya beri penjelasan detail. Awalam yara ilama khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dilaluhu anil yamini wasyama'il. Sujjadan lillah wa hum dahirun. Apakah mereka tidak melihat pada apa yang telah diciptakan Allah, ya, dari bayangan yang ditarik anil yamini wasyama'il. Ya. Ini kalau kita melihat terjemahnya ini seperti ini.
Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayang-bayangnya bolak-balik ke kanan dan kiri. Gitu ya. Ini. Nah, padahal ini nggih, an itu dari. Dari atau tentang. Jadi bukan ke, kalau ke itu ilah. Yamin itu kanan betul. Tapi syama'il itu bukan kiri, Pak. Tapi kiri jamak, jadi kiri-kiri. Gitu loh. Nah, itu. Ya. Jadi bayangan ditarik dari kiri. Begitu. Ya. Ditarik dari kanan dan dari kiri-kiri gitu loh. Nah, ini apa artinya? Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita baca terjemahannya, nah kalau yang tadi belum paham bahasa Arab, oke, baca terjemahan. Minimum nggak blank. Nah, kalau sempat ngaji, ya, mulai moco, titik-titik, pelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kiri-kiri nih. Nah, ini karena jamak taksir. Namun enggak, Pak? Kita pahami satu-satu. Ya, bayangan bolak-balik atau ditarik dari kiri dan kanan, gitu kan? Ya. Pertama, sumber cahaya yang utama kita apa? Srengenge nggih. Itu. Matahari terbit di mana? Matahari terbit di timur. Nggih, pelan-pelan ini. Untuk memahami ayat tadi. Ketika terbit, maka bayangan kita akan panjang kan? Karena mataharinya rendah. Kan gitu, nggih. Nah, ketika pagi bayangan panjang. Ya. Alon-alon nih. Sing dhisik kan gak ada tulisane. Baru bayang mau, saya bingung nih ngomongnya. Jamaah ya bingung aja. Nah, sekarang saya bantu dengan uraian yang lengkap. Kemudian naik. Nah, bayangan memendek. Jadi teko dawa. Nah, ini Pak ini teko dawa terus ketarik. Ya. Nih. Jadi ini karena kita pahami bayangan ditarik, nggih. Nah, sekarang ditarik dari kanan, yamin. Ya. Kalau bayangan ditarik dari kanan, berarti orangnya menghadap kemana? Bayangan di sebelah kanan orang itu. Ingat, mataharinya no etan, timur ini. Jadi urutannya mikir ini, Pak. Berarti orangnya menghadap ke mana? Kalau kanan. Berarti orangnya menghadap ke selatan kan? Kan bayangannya di kanan. Kan mataharinya di timur. Gitu. Supaya bayangannya ada di kanan, maka orangnya harus menghadap ke selatan. Gitu. Gitu. Terus. Jadi. Ya. Nah. Hadap ke selatan gitu. Selatan. Nah. Kalau dari kiri, berarti orangnya menghadap ke utara. Tapi yang kanan tadi hanya satu, gitu. Yang kiri tadi banyak. Berarti orang yang menghadap ke selatan, nah ini ya, menghadap orang, berarti orang yang benar ini tarik dulu. Berarti orang yang menghadap ke selatan lebih sedikit dibanding orang yang menghadap ke utara kan gitu. Ya karena bayangan yang oleh ayat tadi itu, bayangan yang ditarik di kiri kanan itu diilustrasikan dengan yamin, tunggal. Sedangkan syama'il itu jamak banyak. Jadi seolah-olah yang menghadap ke utara itu lebih banyak daripada yang menghadap ke selatan. Oke. Nah, orang Islam menghadapnya kemana? Orang Islam menghadapnya ke Ka'bah. Ya. Nah, berarti orang di selatan Ka'bah lebih apa daripada orang yang di utara Ka'bah? Loh, di selatan Ka'bah kan orangnya menghadap ke utara lebih banyak tadi. Sementara orang menghadap ke Ka'bah. Berarti orang yang menghadap Ka'bah lebih apa? Menghadap Ka'bah. Orang yang di selatan Ka'bah berarti lebih banyak. Kan yang menghadap ke utara lebih banyak daripada yang menghadap ke selatan. Sehingga orang yang di selatan Ka'bah
itu lebih banyak daripada yang di utara Ka'bah, kan gitu. Ulang ya. Bayangan ditarik dari kanan itu siji. Berarti kita wonge madhep ngidul. Bayangan ditarik dari kiri itu lebih banyak, berarti kita madhep ngalor. Nah, wong Islam ngadep Ka'bah. Nah, berarti tadi yang di selatan Ka'bah berarti luwih banyak, kan gitu nggih. Nah, itu. Seandainya di bumi ini ya dianggap penduduknya roto. Ya, roto. Sak kilo isine wong 1000. 1 kilometer persegi wongnya 1000. Ya. Dan Katulistiwa itu membagi dua bumi menjadi utara selatan, menjadi bagian yang sama. Karena jumlah penduduknya itu rata, berarti Ka'bah berada di mana kira-kira? Ka'bah tidak boleh berada di ekuator. Kalau di ekuator berarti yang di selatan Ka'bah dan di utara Ka'bah kan sama. Berarti Ka'bah harus di mana? Di utara ekuator. Sehingga yang di selatan itu menjadi lebih banyak. Begitu loh. Ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ini ya, itu tidak boleh di selatan, tapi harus di utara. Nah, gini ya. Nah, ini adalah katulistiwanya. Itu satu makna yang bisa diturunkan dari ayat ini tadi. Tapi untuk yang mau meneliti kependudukan, ya, demografi, bisa melakukan penelitian, minta dana di PBB, jumlah penduduk Muslim yang di negara-negara yang lintangnya di utara Ka'bah dan di selatan Ka'bah. Menurut ayat ini, yang di selatan Ka'bah itu lebih banyak daripada yang di utara Ka'bah. Berarti iso tadi dokter ini, ya. Ini Quran tadi tunjuk. Wes, itu sing abot, saiki sing enteng-enteng. Napa niki, Pak? Gambar napa niki? Botol, gambar toples. Nggih. Botol jahe. Apa? Isu-isu ngomong jahe. Poso-poso ngomong jahe. Ya siap-siap tinggal buka nggih. Pak ngaji. Buka nggih Quran surat nomor 76. Surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Mau kan surat 74, lagi 76 surat Al-Insan. Ayat 17. Wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya. Mereka akan diberi ngombe, yaitu secangkir minuman campur jahe. Pak, poso sing kelas iki insyaallah mlebet surga. Amin. Ternyata lek mlebu surga, Pak, kita nanti oleh Allah disuguhi STMJ. Niki lho Pak, dalil. Surat Al-Insan ayat 17. Nggih. Coba. Aku gak ngerti iki Quran iki. Ya, di awal Ramadan tak jak ngaji sing enteng-enteng. Jadi penghuni surga itu digawe ngombe STMJ, Pak. Nek jenengan seneng kopi, ya kopi jahe. Susu ya susu jahe. Teh ya teh jahe. Ngono, Pak. Lah kok gak kei jus sirsat. Lha nek sing ngono gak ono wong ngerlo kanker, Pak. Kanker kan di bumi, ya. Sirsat kan daunnya mengandung itu kan katanya ya. Itu apa enggak jus sirsat? Apa kok gak es degan? Surabaya panas, enaknya es degan aja ya. Iya, karepmu es degan. Gusti Allah milih bang jahe. Lah ini lagi-lagi Bang Nggih, bagi putra-putri kita yang kuliahnya di depan biologi, farmasi, kudu diteliti apa Gusti Allah milih wedang jahe. Apa kok gak jus sirsat, jus apokat, cappuccino, fruity, lemon tea. Sing ono kafe-kafe. Kenapa bukan itu? Kenapa kok malah wedang jahe? Padahal wedang jahe ini Pak gini. Kalau berdasarkan data ini Pak nggih, itu bukan tanaman khas Timur Tengah apalagi Arab. Oh no Pak, 10
negara terbesar penghasil jahe. Loh, ono ya. Lapa kok jahe disebut kok Quran? Yo, belakangan ini kan banyak Pak orang-orang Indonesia yang anti Arab. Mau Quran ku Arab. Ya, lagi loh. Data ini melihatkan gak ono jahe no Arab. Maksudnya tidak masuk kategori ini. Tapi apa Quran kok nyebut jahe? Itu cukup untuk menentukan enggak, Quran enggak Arab sentris, enggak, bahwa baginda Rasulullah atau ngomong Arab, bahasa Arab itu memang bahasa yang ya paling tepat untuk menjadi bahasa hukum. Iya, haji itu gitu ya. Tapi setidaknya ayat ini memperlihatkan pada kita gitu ya. Nah itu ya, itu tentang jahe. Nah ini jahe no Jepang. Dinggo jahe di Jepang bukan hanya dinggo wedang jahe Pak, diiris tipis, mentah, campur sushi, campur sashimi, pangan. Dan kita tahu orang Jepang itu usia hidupnya paling panjang di dunia. Karena salah satunya yang konsumsi jahe. Wis ono Quran ono ayate jahe ini enggak konsumsi. Nah iki kelirune nek ngono. Gara-gara ngajine gak paham apa sing diwaca. Oh ngaji, iya. Apa sih boyo? Ya pokoknya mau aja aku mau. Apa sih artinya? Lah, cek takon. Sehingga kemudian pesennya lewat. Jahe Pak ini loh. Jahe Pak. Kita kan melimpah. Tadi data kita mana? Ini loh. Jahe Indonesia negara ketiga. Jadi kita harus membiasakan ini, memasarkan jahe. Ya, pangan tipis-tipis campur gitu. Lalu Jepang kayak gitu. Ya. Dan kemudian muslim. Ya, muslim kok sih. Lagi setelah jahe, tanaman yang lain kon-kon, temulawak, temuluju, kunir, kencur, temuireng, kuning, abang, teliti. Kemudian jadikan bagian dari makanan keseharian kita. Wah, itu mesti kayak ikan Gusti Allah kok gak dimanfaatkan. Itu jenisnya gak bersyukur. Gitu loh, nggih. Kita ini sudah melimpah lah. Karunia dari Allah itu di darat maupun di laut. Ya. Nah ini ngaji saiki tak tutup karo nah iki nggih. Ini Pak Jahe. Waduh, poso-poso kok mangan. Ya. Tak tutup dengan ayat ini, Pak. Wal yang insanu ila ta'amih. Ini surat As-Saba ya. Surat As-Saba ayat 24. Maka hendaknya setiap orang itu memperhatikan makanannya. Oke. Ini ayat yang paling tepat di bulan suci Ramadan. Seharusnya saya ceramahnya kan kemarin menjelang masuk bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan pada saat menjelang masuk bulan suci Ramadan? Pertama, timbang badan. Catat, abote piro? Nggih. Keloro ukur lingkar perut, ukur lingkar perut. Engko dhuwur diukur. Nek saiki bar mangan aja. Bar sahur apa? Iya tadi. Nanti dhuwur timbang badan. Catat. Nanti menjelang Idul Fitri timbang lagi. Ukur lagi. Nek berat badan tambah, lingkar perut tambah, posone gagal. Gampang-gampangan. Aku gak kate ngukur sing beriman karo bertakwa. Tapi berat badan karo lingkar perut. Apa kok gagal? Wong dikongkon poso nahan mangan kok malah tambah abot. Berarti salah toh. Iya. Hitung-hitung nahan mangan malah balas dendam. Kabeh dituku. Kole. You campur. Kabeh ditumpuk. Arep mangan eman. Sik mangan sik sadurunge turu. Lah turu kok mangan. Apa nek gorengan, Pak? Badan kita nggak mengolah makanan ketika tidur. Apalagi kalau kemudian makanannya gorengan. Ya wes sempurna menumpuk menjadi lemak. Lemak itu yang kemudian membuat tubuh kita berkemajuan. Wong Jawa bangga duwe mantu, kelungulan mantu, ya. Mantunya terus wetenge jemblung. Wong Jawa bangga karena apa? Oh, mantuku wis makmur. Iya.
Ya Allah, wong Jawa itu pancen pinten menghibur diri, Pak. Padahal secara medis perut berkemajuan itu adalah sarang penyakit. Kita harus percaya pada ilmu pengetahuan, jangan anti ilmu pengetahuan. Gitu Pak. Jadi jadi bulan suci nanti gitu cobalah ya timbang-timbang opo terus ukurlah minimum utangnya gitu. Ya tinggal ini supaya kita menjadi lebih apa namanya nih lebih ya mengontrol gitu ya. Gitu. Yang paling mudah kan secara itu secara fisik. Nah, gitu loh ya. Nah, ini. Jadi itu terjadi karena uang yang perutnya berkemajuan. Mohon maaf ini, nggih, sinten mawon iki. Wis gak nak delok siji-siji. Oleh kudu masing-masing kudu krasa dhewe-dhewe. Sing penting berkemajuan. Nah, ini mulai koreksi. Diturunkan. Mumpung momennya bulan suci Ramadan. Itu loh nggih. Nah niki, niki. Sakit kok Pak sakit. Pokoknya purun. Nah, ini masalahnya gelem kok enggak. Ono OT-OT eman nganggur. Ono mie, duh, kita terus nggak mie goreng. Ya. Ono tahu tek lewat celuk. Ya, kapan? Ya, mumpung poso ditahan. Nggih. Wonten ayat ini Pak, fal yang duril insanu ila ta'ami. Lagi-lagi saya pengen cerita pengalaman Jepang. Di Jepang itu sulit sekali mencari orang yang perutnya berkemajuan. Sulit sekali. Kecuali sumo loh ya. Sumo memang dibuat besar. Wong lomba ini banyak lomba surung-surungan. Lek guru ya surung ini katut. Lek guru kiwing cumekel apa pundai ini harus lemu katut. Nah, itu banyak dikai semacam beasiswa ben kon mangan terus latihan terus lomba per 2 bulan ya itu lomba. Yeah. Nah tapi secara umum bahkan supir-supir truk di Jepang itu apa perempuan-perempuan yang langsing-langsing itu supir truk loh kayak. Kalau di kita kan supir truk kan mesti John Rambo, Stallone gitu kan ya. Di Jepang enggak. Kenapa? Karena truknya sudah apa namanya ya komputerized gitu. Jadi menurunkan apa itu sudah tinggal tombol pencet aja gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini ngaji kita pada pagi ini ya, hari pertama bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita harus menahan diri termasuk menahan ya makan bahkan ketika malam harinya sebab kalau kebanyakan makan juga mau bangun untuk sahur pun itu menjadi lebih berat gitu ya itu dan sekali lagi secara medis memang perut berkemajuan itu sebenarnya adalah kelebihan lemak dan itu adalah lemak yang tidak sehat jadi sebisa mungkin harus kita kurangi ya. Nun sewu ini bagi bapak-bapak yang berkemajuan ini momentum kita untuk yang menurunkan memundurkan kembali ya. Bahkan juga bapak-bapak, ibu-ibu itu suka kalau bapak-bapaknya tidak gemblung. Jadi kan cek ke ibu-ibu, itu bojo dede angono ya apa Bu? Seneng bapak perutnya gendut apa ya Bu? Mesti jujur nanti kan sing pentingnya kempes gitu. Gak enak lek perutnya apa kegedean itu, nggih. Nah gitu. Nggih. Ini yang Islam itu kan agama keseluruhan aspek hidup kita loh. Nggih. Itu aspek rumah tangga, aspek harmoni rumah tangga. Itu ya diantaranya dengan kalau kita hidup sehat. Ya, termasuk pola makan. Tidak luput dari perhatian Islam, tidak luput dari perhatian kitab suci. Mung selama ini jarang dibahas. Banyak dai-dai, Pak, yang diundang ke sana kemari, baru pengajian dengan mangan sembarang. Mulai apa cumi-cumi, kepiting, ya. Oh, Pak, saya panen nggak mati iki. Cumi-cumi, kepiting, jeroan, terus mari-mari kayak durian. Wah, wes. Mau langsung periksa. Ini kok saya punya senior nih, senior. Dai terkenal di Jember.
sehingga kemudian wafat di usia yang relatif muda. Gitu loh. Nah, gitu gitu. Gitu. Kemudian ada juga yang sebaliknya. Eh, bukan ya. Eh, ya tadi ya kebanyakan. Bahkan kemudian minumnya juga tambah yang soft drink itu, Pak. Nah, kalau sudah berusia dihindari nggih soft drink itu bangsanya ya nun sewu sing warna hitam maupun yang nggak berwarna soft drink. Karena itu coba aja kalau soft ya, si daging apa kan jadi mateng itu. Artinya daging kita apa tubuh kita kan gitu. Ya, gitu. Jadi hindari itu ya. Nah, kemudian yang teratur makan. Nah, itu kalau tidak teratur ya tadi ya juga ini dai-dai karena keasikan ngaji sana kemari ya waktunya makan lewat akhirnya nanti mah dan akut juga berujung pada yang sama. Nah, itu yang harus kita hindari. Muslim mestinya dengan pola hidup yang benar dan juga pola makan yang benar. Begitu ya. Itu ya syukur-syukur kalau menyempatkan olahraga ya. Itu saya biasanya kalau Sabtu pagi olahraganya lewat sini. Ya kenapa? Karena sambil mampir ke pasar. Jadi udah lari pagi dari rumah keliling, ITS, lalu mampir ke pasar, gitu ya. Blonjo, blonjoi tuku diantaranya ya gorengan. Tapi kan gak sementing gak kakek. Oh, mereka boleh. Yang penting ojo kakean duren ya oleh. Tapi yang penting ojo sampai melokek-melokek gitu loh kan. Mangan duren akeh dempok dhewe tanggane lali. Ire yo. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.